Sebagai warga negara untuk menghirup udara bersih aja harus menggugat. Betul. Dan menang pun masih Iya. belum dapat kayak gitu. Iya. Itu sedih sih sebenarnya sebagai warga negara Iya. gitu. Artinya ada yang belum menjalankan nih gugatan itu. Artinya kan Jakarta Siapa mungkin sempritan yang pegang kalau gugatan tidak dijalankan? Yuk kita bersuara. Mas Bondan Andriano, aktivis Greenpeace, persisnya adalah aku bacain, campaigner climate and energy. betul Oke. pengkapannya iklim dan Di sebelah kita ini ada gambar, Mas. Gambar Jakarta di lantai 46. Situasinya seperti ini. Komentar. komentar pertama gelap nggak kelihatan. Puncak pindah tapi tanda tanya. Puncak pindah tanda tanya. Kabut Oke. atau polusi? Menurutmu kabut atau polusi? Polusi. Polusi. Pasti. Kelihatan dari apanya? Karena Jakarta dataran rendah, nggak setinggi puncak. Jadi kalau kabut tuh nggak mungkin. Oke. Pertama, kedua kabut asli ya, yang istilahnya sekarang kita bisa bilang sebenarnya kabut polusi sebenarnya. Oke. Artinya berasal emang serupa seperti kabut tapi isinya adalah polutan dari berbagai macam sumber. Kayak begini tiap hari nggak sih Jakarta? Ada momen-momen terjadi seperti ini. Setiap tahun biasanya kita pantau dari 2017, 2018, 2019 sampai 2020 dan sekarang pun biasanya nih musim-musim panas, kemarau. Oke. Jadi Jadi dari Juni, 365 hari itu ada di wilayah Juni. Juni, Juli, Agustus itu sering Juli, kejadiannya Agustus. seperti itu dan Karena nggak ada hujan jadi debu partikel nggak turun betul, gitu. tidak terjadi pencucian polutan ya. Jadi Oke. dan nggak ada hujan, anginnya juga cenderung rendah kayak gitu kan. Jadi semua polutan yang keluar dari banyak sumber di situ dia akan kumpul di udara dan dia menciptakan satu lapisan udara sendiri. Bahkan kalau ada video yang viral lagi itu biasanya pas lagi naik pesawat kelihatan. Iya. Akan terlihat layernya yang polusinya di sini, di atasnya biru. Oh. Jadi itu ada lapisan sendiri dan itu adalah lapisan inversi kalau kata BMKG ya. Dengan kondisi temperatur tertentu dan kelembaban tertentu, dia bisa menciptakan lapisan sendiri dan itu kumpulan dari polutan sebenarnya. Terus kemudian kapan hari itu viral juga tuh di dunia maya bahwa Jakarta udara terburuk begini Iya, gitu. iya. Padahal perasaannya emang dari dulu juga ya kayak gitu. Ya so what gitu. Maksudnya oke, kita harus berhenti gitu untuk memberikan polusi terhadap udara. Tapi kalau sampai Jakarta terburuk ya emang dari dulu begitu kan? Ya itu hasil yang dibuat oleh IQR ya. Ini salah satu IQR itu adalah IQR sebenarnya salah satu platform yang menampilkan data PM2,5 di seluruh dunia. PM2,5 apalagi tuh? PM2,5 adalah polutan debu kecil yang ukurannya 2,5 mikron. Jadi PM itu singkatan dari partikulat meter. 2,5 ini adalah ukurannya 2,5 mikron. Jadi debu yang kecil seukuran 1/30 dari sehelai rambut manusia. Kecil 1/30 dari helai rambut manusia, kecil banget ya. Kecil banget. Tapi saking banyaknya jadi bikin Betul, jadi dia saking dia tingkatnya sampai Padat tinggi, gitu. dia akan membuat jarak pandang kita berkurang sebenarnya biasanya, Oke. Nah, visibility. itu yang viral kemarin itu Jakarta udara terburuk begini gitu. Ya. Itu tiap tahun? Bisa tiap tahun terjadi dan kita pantau memang sejak 2017 IQR konsisten menjanjikan data itu dan sebenarnya nggak hanya bulan-bulan ini, dia setiap jam itu merata-ratakan PM2,5 di seluruh dunia dan langsung dibikin rankingnya. Dan Jakarta yang paling Dan jelek. Jakarta di musim-musim kemarau biasanya sering kali seperti ini. Selalu yang terburuk. Eh, Juara pertamanya lah gitu. Bulan-bulan musim panas biasanya sering terjadi. Di 2019 lalu juga ketika viral, Berarti seluruh dunia tahu dong kalau Jakarta Pasti. udaranya terburuk. pasti Jakarta terburuk karena Waduh. dirankingkan oleh si IQR itu. Oke. Dan pas bulan Desember musim hujan biasanya itu turun. Jadi ada polanya gitu ya. Terus Dan kemudian siapa yang jadi juaranya di bulan-bulan? bulan Desember itu November, biasanya Desember. jualannya Cina. Kenapa Cina di itu sana? ada namanya winter haze dia bilang. Oke. Winter haze di mana ketika winter produksi mereka untuk membuat hangat warganya dipakai pembangkit listriknya dimaksimalkan gitu. Oke. Pembangkit listrik PLTU batubara dimaksimalkan, makanya PLTU batubara tinggi penggunaannya sehingga mereka punya winter haze termasuk India juga. Biasanya Desember, Januari itu Februari kadang-kadang India, Cina itu polanya terbalik. Ketika kita mulai turun di sana naik gitu. Berarti tergantung manusianya ya. Tergantung manusia dan dari Betul, kalau yang ini faktor di mananya. hujan apa nggak hujan gitu Nah, baru. itu seringkali dibilang kalau
ketika Jakarta seperti ini selalu pemerintah bilang ini karena musim kemarau. Waktu itu ingat banget 2019. Ini sehingga PM2,5-nya tinggi. Tapi sekarang kan memang sudah mulai masuk kemarau ya, tapi ada hujan dikit-dikit, tapi PM2,5 juga tinggi. Artinya memang ada kondisi tertentu sih PM2,5 ini tercipta gitu. Mas, tadi setelah yang si India ya, terus kemudian Cina, terus selesai kan winter, siapa lagi yang jadi juara? Mulai kita tuh pelan-pelan. Maret langsung. Iya, mulai pelan-pelan Maret, Juni tergantung temperaturnya. Di bulan Juli ketika PPKM darurat. Masa nggak ada negara lain yang jadi juara sih? Oh banyak. Jadi terutama negara-negara India, bahkan pernah di Nepal tinggi. Oke, Nepal, iya. Terus mana lagi? Cina, India, itu sih namanya nanti. Kemudian negara-negara kayak Uzbekistan kayak gitu sering juga tinggi. Jadi dan itu emang harus dipantau tiap jam ya. Jadi dia emang akan turun naik sebenarnya. Dia rata-rata setiap jam, bukan harian. Oke. Berarti itu kurang lebih tergantung aktivitas manusia yang ada di situ juga di gitu. Situ juga termasuk iklimnya, kondisinya seperti apa pada saat itu sebenarnya. Untuk Jakarta, kita ngomong Jakarta. Itu pengaruh aktivitas manusianya juga apa enggak? Banget. Pengaruh. Dari apa aja? Mari kita breakdown. Kalau ini kita merefer data ofisial ya dari DKI. Yang paling pertama itu asap knalpot kendaraan. Kemudian pembakaran biomasa terbuka. Ini bakar sampah kayaknya. Oke, bakar Kemudian sampah. ada pembangkit listrik batubara. Ini data official ya, PLTU batubara. Di Jakarta? Hasil yang riset dipublish oleh DKI Jakarta dari PM2,5 itu ada 14%, aku lupa pada musim kemarau atau musim hujan, itu berasal dari PLTU batubara. PLTU batubara? Padahal Jakarta nggak punya PLTU batubara kan? Tuh? Nah itu, jadi itulah kenapa. Tapi gini loh Mas, di Jakarta kalau tadi dikatakan tidak ada PLTU batubara, nggak ada. Tapi udaranya terburuk. Iya. Tapi Jakarta yang dapat nama terburuk di gitu Jakarta, sedih ya. Karena alat ukurnya banyak di Jakarta. Jawa Barat, Banten itu nggak punya alat ukur sebanyak Jakarta. Kalau gitu supaya fair, di Jawa Barat, Banten pasang juga dong semuanya. Betul, jadi itu pertanyaan besar kita juga harusnya, ini bebannya nggak hanya Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta sekarang sudah banyak dipantau, karena alatnya pasang banyak di situ. Contoh kayak gini nih Mas, ketika COVID naik angkanya segini, iya karena banyak orang yang periksa gitu. Ya, betul. Ketika orang tidak banyak periksa, angka turun. Karena nggak ada datanya. Padahal nggak ada data. Ya. Itulah pertanyaan fair kita, bisa jadi sebenarnya Semarang, Surabaya, Bandung, Bekasi, bisa jadi misalnya, Depok misalnya Tangerang, bisa jadi karena alat ukurnya nggak sebanyak ada di Jakarta. Iya. Jadi, kondisi itu fair atau tidak? Harus fairnya adalah ketika kita pasang alat di semua tempatnya dan berarti diwajibkan. Ini bisa dibilang tidak fair. Ketika dituding lu terburuk, lu Jakarta, lu udara lu terjelek. Dibilang nggak fair, tapi datanya kayak gitu kan. Betul. Tapi data itu berdasarkan karena ya tempat lain nggak punya data. Nah itu berarti tidak fair kan. Tempat lain harusnya punya mendingan data. Kayak gini yang COVID, ya udah gue diam aja di rumah, diam nggak ngomong ke teman-teman gitu. Padahal gue COVID gitu kan itu. Betul. Nggak fairnya sebenarnya karena itu seolah-olah dibebankan ke DKI Jakarta. Harusnya ke Jawa Barat dan Banten juga sama. Dan kalau Mbak Indi pernah dengar cerita ada gugatan warga negara ya soal polusi ini yang dimenangkan hampir 1 tahun lalu, itu sejatinya memerintahkan kepada Mendagri dan Menteri Lingkungan Hidup untuk memonitor Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Tahun berapa itu? Itu gugatannya di submit 2019. Sekarang 2022. Dan dimenangkan 2021. Menang gugatannya. Itu terbukti para tergugat melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum. Oke. Perbuatan melawan hukum, terus kemudian sekarang apa? Masih terjadi kan? Itu artinya ada yang belum menjalankan nih gugatan itu. Artinya kan Jakarta siapa mungkin sempritan yang pegang kalau gugatan tidak dijalankan? Sempritan yang pertebang harusnya buat si apa ada hakimnya, gugatan? persis. Itu juga sering pertanyaan. Ini udah menang, tapi kok gini-gini doang gitu kan? Sebagai warga negara untuk menghirup udara bersih aja harus menggugat. Betul. Dan menang pun masih belum dapat kayak gitu. Iya. Itu sedih sih sebenarnya sebagai warga negara gitu. Jadi bolongnya tuh banyak banget gitu loh. Banyak. Dan ini terjadi karena seolah-olah kita hanya membebankan ke satu DKI Jakarta. Sejatinya di gugatan itu kan diperintahkan ke semuanya. Bahkan dengan diperintahkan presiden diperintahkan untuk membuat baku mutu udara ambien, peraturannya yang bisa melindungi kelompok sensitif. Itu kan luas ya, kelompok sensitif ini ibu hamil, anak-anak, manula, termasuk penyintas COVID pun sekarang jadi masuk kategori sensitif sebenarnya. Itu penyintas COVID kalau tercatat dan terdata dengan baik itu banyak banget. Harus dilindungi intinya kan. Nah, kenapa saya bilang kenapa jadi penyintas COVID? Karena COVID ini erat kaitannya dengan penyakit pernapasan kan. Jadi ketika sudah kena kita, artinya kelompok sensitif juga meningkat. Pernah kena COVID nggak? Aku sampai saat ini berapa kali tes negatif terus.
Oke, ini kita lihat dulu nih. Ada beberapa yang mau kita lihat. Sebenarnya gemes sih ini. Gemes ya, betul. Gemes banget. Nah ini data apa nih Mas? Ini data yang dibuat Bandar modeling ini yang gambar warna tua warna-warni ini dan warna titiknya. muda. Titiknya itu adalah PLTU batubara di seluruh Ini yang tua, ya, warna hitam-hitam, tua. yang sorry, titik Oke. bundar hitam itu. Dan makin besar bundarannya itu menunjukkan besar megawattnya. Ini di mana ini berarti? Ini kalau di ngeliat? ujung tuh Suralaya, yang warna hitam itu PLTU Suralaya. Aha. Ujung pala burung Jawanya itu ya, itu PLTU Suralaya. Ini di bawah itu ada Sukabumi. PLTU Yang di di bawah, Sukabumi oh, kan. situ. PT hitam tuh Aha. bulat hitam. Oke. Itu adalah yang titik-titik itu menggambarkan semua PLTU. Kan ada di Ini Sumatera kan ya, Batu Raja. kayak angin Betul. berhembus gitu Jadi loh. si PLTU itu kan menghasilkan emisi. Nah, Oke. ini yang emisi yang dihitung adalah emisi dari PM2,5 tadi. Jadi PM2,5 ini dikeluarkan di bulan apa nih? Kalau nggak salah di bulan April sampai bulan apa dan di jam-jam berapa. Jadi dia estimasikan dikaitkan dengan arah dan kecepatan angin sebenarnya. Iya. Jadi si PM2,5 itu tersebar kemana pada jam itu dan waktu itu Ini sebenarnya. kalau ngelihat arah angin ya Mas ya. Dari bawah ke sana. Iya. Jakarta kena, dari sini ke sini. Iya, Jakarta kebalik kena, lagi. kena, Jadi kena gitu. kita pernah bikin laporan Jakarta itu ternyata kota di seluruh dunia yang dikelilingi PLTU batubara terbanyak dalam radius 100 km ya. Oke. Dari 100 km termasuk Sukabumi kan radius 100 km. Jadi ibu kota negara yang dikelilingi PLTU batubara terbesar di seluruh dunia sebenarnya. Oke, tapi kemudian yang terkenal kemana-mana Jakarta. Jakarta jadinya. Udara terburuk. Lagi-lagi karena datanya mulai banyak, risetnya Iya. juga banyak. Iya. Itu jadi kita harus fair bahwa berarti tempat lain juga harus melakukan riset yang sama. Betul. Jawa Barat dan Banten ini kan kenapa nggak pernah tanda kata kutip dicolek ya, bahkan gugatan warga negara Mbak Indi itu Banten itu tidak hadir, tidak menghiraukan gugatan warga negara, dipanggil oleh hakim dari sejak sidang pertama kali sampai diputuskan itu nggak hadir. Nah, terus hasilnya apa? Itu kan Kalau tidak sebagai hadir bentuk dan ya. sudah diputuskan. Nah itu makanya itu sebagai bentuk bahwa sebuah entitas pemerintah resmi provinsi gitu ya Banten digugat oleh warga negara, dipanggil oleh hakim, nggak hadir. Bisa gitu ya? Nah itu pertanyaan Terus besar nggak ada kita. panggilan Nggak ada. paksa. Nggak ada panggilan paksa juga, itu nggak tahu ya. Aku tugasnya hakim tuh bisa Oke. sampai paksa apa nggak tahu. Ya, tapi artinya sudah tidak menghormati lembaga Persis. negara begitu kan Dan kalau warga kayak gitu. negaranya menggugat loh ini Iya sebenarnya loh. gitu loh. Jangankan Nah, itu. kayak gitu Mas, aku kan kayak tukang olahraga gitu Nah. ya, gini-gini. Oh, ini juga back to work nih, Iya, ya kan? betul. Lagi olahraga nih, misalnya contoh nih di salah satu tempat olahraga, ada orang ngerokok gitu. Itu aja Terasa kita banget. ketika lagi menggap-menggap, Terasa banget tarik kan? nafas gitu Mau kan, tahan napas nggak ada enak. yang ngerokok, aduh kayaknya gitu. Betul. Bolehlah ngerokok tapi jauhan gitu, iya, jangan iya. terlalu dekat. Karena kita lagi napas, Relax ya banget. mau nggak mau harus ngasih tahu, cuman pelan-pelan. Mau juga minggir sih, nggak sampai bersih tegang. Apalagi yang naik sepeda. Persis. Mas Bondan berangkat naik sepeda dari Naik mana? sepeda Dari mana ke mana? Cinere ke Pulau Gadung nih. Hah? Gandul. Jauh ya? 25 kilo. Jauh ya? Hah? Dari Cinere Iya. ke Pulau Gadung naik sepeda. Ya. Ketemu banyak truk dong. Pasti, jangan Ketemu kan truk. kontainer dong. Kontainer, knalpot yang masih fogging Zaman juga dulu, banyak gitu. zaman dulu tuh Metro Mini tuh Metro Mini. musuhnya Iya, kan. iya, iya. Bajai juga dulu Bajai. agak, tapi sekarang Bajai kan udah enggak. Sekarang truk-truk sama tadi knalpot yang motor yang masih bandel ya, masih. Napas nggak kalau ketemu sama yang kayak gitu? Aku berusaha tahan napas sih, kan jangan lemes. sampai menghirup lah sebisa mungkin karena tahu bahayanya kan. Tadi Itu kan karena mau ke sini. betul. Kalau hari-hari Persis saya juga Ke- naik sepeda sih. dari mana ke mana? Dari kantor di Cokro, Mhm. dari rumah di Gandul Cinere juga. Dari Cokro. Cokro Aminoto. Cokro 19, Aminoto. Bundaran HI ya, terus Oh, lagi ke? Gandul Cinere. Wow. Jadi ya hampir 2019 ini, sejak 2019 ya saya coba untuk sebagai bentuk nyata sih untuk mengurangi polusi ya. Ya sebagai individu kita punya pilihan. Aku dapat hashtag tadi bagus pas parkir di mall tadi itu. Gantungkan motormu, kayu sepedamu. Sebagai bentuk ini ya, bentuk kontribusi pribadi, tidak berkontribusi pada polusi. Gantungkan Motormu, motormu, kayu sepedamu. kayu sepedamu. Keren. Keren ya. Keren. juga Itu ini. kalau semua orang Betul. kayak begitu tuh. Nah, sekarang udah banyak sih, udah mulai. Jadi aku Iya banyak setiap tapi sepeda enggak ada ketemu 1-2 memang. Yo, papasan gitu yang sepeda udah mulai banyak. Artinya mungkin udah mulai sadar ya. Oke. Udah mulai sadar. Mas Bondan kan tiap hari nih naik sepeda, ya kan? Ya, bisa dibilang lah hampir tiap hari. Aha, tapi pasti udah nandain nih. Ini mobil kayak begini asapnya bersih gitu. Mobil kayak begitu asapnya
hitam gitu, udah mulai nandain. Betul, mobil-mobil Yang tua biasanya mobil itu tua. motor-motor tua ya. Mobil tua, motor tua. Motor-motor yang dipakai harian dan biasanya hanya nggak jauh-jauh tuh. Ngambil angkut barang ke pasar tuh biasanya motor-motornya mungkin nggak punya biaya untuk servis ya kayak Iya, gitu kan. Itu biasanya fogging tuh knalpotnya tuh. Bukannya Jakarta itu sudah sering banget uji emisi di sini gitu, Persis. uji emisi di sono gitu. Persis. Nggak ngaruh berarti? Nggak ngaruh, karena laporan DKI Jakarta yang aku temukan di 2022 ini mengatakan laporan DKI sendiri loh. Jadi perlu data lanjutan untuk bisa membuktikan uji emisi itu berhasil menurunkan polusi udara. Jadi nggak signifikan uji emisi itu langsung menurunin, nggak, karena DKI sendiri membuat risetnya seperti itu. Ini riset yang dibikin ITB dan itu dipublish laporannya di laporan tahunan DKI Jakarta. Supaya efektif gimana? Harus ada punishment sebenarnya. Jadi oke, Oke. uji emisi iya, tapi siapa yang melanggar, apa hukumannya? Nggak semua mobil mampir ke tempat Betul, uji nggak emisi semua loh. mobil. Kadang-kadang Betul, lewat betul, itu, lihat betul. antri udah males. Iya. Seperti itu juga harus dibikin masif kan ya. Kemudian ada efek jerahnya. Oke, yang aku kalau sambil naik sepeda kan lihat knalpot motor atau mobil atau truk yang katanya truk sampah DKI kan udah nggak ada emisinya lagi, udah sering diuji. Itu masih banyak truk sampah DKI yang keluar tuh sebenarnya. Nah kan kita naik sepeda nggak mungkin foto ya, gimana nih? Iya, udah iya, kabur iya, duluan. Nah iya. itu sering sekali. Waduh, nih banyak nih. Artinya Oke. itu harus Apa gimana ada ya Mas hukuman ya? ya, Kan ada harus punishment. ada punishment kah, atau misalnya gerbang yang bisa Kalau- ditutup misalnya lagi Ya. ini STNK persis misalnya, itu. ya kan? Perpanjangan STNK Ketika itu sekalian perpanjangan diuji. periksa. Ya. Kalau nggak lolos nggak keluar Nggak keluar STNK-nya harusnya, gitu, betul. harus. Nggak keluar dan mungkin ada perlu dikandangin, nggak boleh operasi dulu kayak Betul, macam. Atau sampai perlu dengan dioperasi, bersih itu betul. bisa juga Harus ya. bisa sih? banget. Kenapa nggak dilakukan ya? Nah itu pertanyaan sih sebenarnya. Iya, pertanyaan makanya aku dan pertanyaan makanya aku riset juga. itu ITB juga bilang butuh data lanjutan karena nggak ada data berapa sih yang melanggar. Iya. Kalau banyak yang melanggar kemudian dikurung katakanlah ya, kemudian dilakukan tindakan akan lengkap datanya. Oke, uji emisi sekian ribu yang diuji, sekian ribu yang melebihi dan akhirnya dikandangkan, diuji lagi, ternyata sudah berhasil sesuai emisi Iya, misalnya kayak gitu. iya. Berarti kita bisa bilang itu berhasil. Nih kita masih dipertanyakan bukti uji emisi itu berhasil. Itu gitu juga kan. kadang ada kadang enggak sih uji emisinya. Nah itu intinya Oke. harus gitu sih. Mas, Serius oke, sih. kita balik lagi ke breakdown. Tadi kendaraan ya. Terus kemudian bakar sampah, Bakar sampah. ya kan? Terus PLTU tadi gue PLTU udah udah lihat juga udah kan. kelihatan tadi tuh. Terus apa lagi? Debu-debu konstruksi, debu jalan tuh hasil dari konstruksi juga ada. Kemudian sama konstruksi. debu-debu dari apa ya, kayak debu pasir dari pantai dibilangnya, debu apa aku lupa namanya. Karena kita kan dekat dengan pantai, jadi Iya. terbawa dari sana tuh ada debu-debu juga. Oke, kendaraan bakar sampah, PLTU, kemudian konstruksi, debu pasir pantai. Persentase mana yang paling tinggi? Paling tinggi adalah asap knalpot kendaraan tadi. Oke. Asap knalpot kendaraan, bakar sampah dan PLTU batubara. 3 besar itu. Nah, Iya, besar itu. kendaraan. Oke, sekarang balik ke kendaraan nih. Kendaraan langsung benerin tempat Seriusin duduk. dulu, biar serius ya. Kendaraan. Haruskah semua orang naik sepeda? Itu jawabannya nanti persis kayak ayam sama telur. Mana dulu sih orang harus naik sepeda dulu atau infrastrukturnya dulu yang dibikin? Sementara kan- sekarang jalur sepeda aja rebutan sama motor. Betul, itu kan. Jadi sama juga ada yang bilang, aku kalau lihat di sosial media, ini jalur sepeda kok ada tapi orang kosong jalur sepedanya gitu Nggak kan. ada sepedanya, Nggak ada benar. Jadi motor yang masuk. Ya, artinya kan sebenarnya bisa jadi jam kerja orang beda-beda. Iya. Karena ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Kalau saya kan di Greenpeace mungkin jam kerjanya nggak jam 7 pagi gitu ya. Saya pasti jam 9 kadang-kadang baru. Nah, itu kebetulan memang kosong. Jadi nggak ada yang back to work, saya jalan kosong gitu. Itu masih saingan sama motor kan. Dan yang paling penting adalah jalur terproteksinya tadi. Jadi cat hijau doang itu nggak cukup sebenarnya. Terus apa? Jalur terproteksi. Jadi Harus kalau kayak busway gitu dikasih beton. iya, bukan beton sih sebenarnya. Apa? Kalau beton apa ya? Yang pasti Terus si terang beton untuk pemandangan kota itu Betul. buruk sekali menurut betul, aku ya. Betul. Jadi beton itu nggak harus jadi pilihan, bisa pohon misalnya. Aha. Jadi jalur hijau kan, jadi Kan sepedaan bukannya adem. udah ada itu tuh kayak pot-pot. Pohon yang beneran loh. Jadi kanopi. Jadi kita sepedaan nanti di bawah pohon misalnya kayak gitu. Aku pernah lihat di mana ya, lupa di daerah mana gitu. Itu jalur sepedanya tuh persis kayak trotoar ditambah dikit, tapi akhirnya jalur sepedanya di bawah pohon Itu gitu. yang di mana? Aku lupa, pernah lihat di daerah Jawa itu, di luar oke, Jakarta lah. Artinya oke. sekarang jalur sepeda ini nggak hanya di Jakarta, mulai blooming ya. Teman-teman Bike to Work juga cerita akhirnya orang dan pemerintahnya juga banyak yang welcome untuk buat jalur sepeda yang tanda kutip seriusan ya, gimana bersepeda nyaman gitu.
Nyaman kan berarti orang kan kalau di Indonesia iklimnya panas nih. Iya. Gimana caranya naik sepeda adem gitu misalnya naik sepeda tuh oke, adem. Jadi oke. bawah kanopi pohon-pohon adem Kalau kayak nyaman gitu. itu adem, terus nggak rebutan sama Nggak rebutan ya, motor, terus betul. nggak was-was juga Iya, gitu. dan- Tiba-tiba orang nyebrang. Dan bisa dipakai untuk semua pesepeda yang expert dan beginner gitu kan. Oke. Artinya kan mungkin yang sekarang expert mana mau lewat jalur Nah. yang hijau segede gitu, ya nggak? Karena harus Maunya ngebut. kan ngebut. betul. Jadi kan balik lagi ke fungsinya si jalur sepeda itu untuk orang bermobilitas, bukan untuk yang sport misalnya. Kalau sport Oke. harus speed tinggi, berarti bukan di situ tempatnya sebenarnya. Oke, sekarang balik lagi ke macetnya Jakarta. Siapa sih yang enggak memungkiri bahwa Jakarta itu macet Macet. banget. Pagi, iya, sore, iya, malam, iya, siang juga. Terus Iya. kapan nggak macetnya ketika orang-orang pada tidur? Nah, ini menarik nih, ketika orang Apa? pada tidur. Jadi justru PM2,5 di Jakarta ini itu meningkat di jam 1 malam hingga jam 7 pagi. Karena pada saat itu kelembaban tinggi dan temperatur rendah. Jadi PM2,5 tadi kan sangat ringan ya. Ketika dia terpapar ke udara, nanti pada saat dini hari itu jam 1 malam temperatur mulai rendah. Dia turun. Nah, itulah terjadi yang kita hirup pagi hari sampai pagi hari itu sebenarnya. Jadi Dan pagi mulai bersihnya banget di jam berapa ya? jam 12 siang, jam 1. Justru itu bersih. Biasanya sering bersih karena lapisan inversi tadi sudah terpecah oleh panas matahari biasanya. Dan udah angin udah mulai ada kayak gitu, dan itu mulai bukan hilang ya. Yang perlu dicatat bahwa PM2,5 ini ketika terpapar ke udara dia nggak akan hilang. Oke. Dia akan stay forever Jadi ketika kemana? bahkan kita hirup. Jadi kemana dia? Ke Tambah banyak dong. Banyak, dan kita akan Tambah pindah ke lagi, laut. tambah Ya lagi. betul. PM2,5 itu nggak akan hilang. Bahkan Oke. beberapa saintis expert polusi udara, there is no safe level of PM2.5. Jadi ketika PM2.5 ke udara itu nggak ada level amannya. Nggak ada level ini sekian. Kalau udah Oke. ke atas itu bahayanya. Dan PM2,5 itu ditemukan bahkan risetnya ada ditemukan di plasenta ibu yang melahirkan. Saking Oke, bahayanya oke. dia gitu ya. Nih Mas, baik lagi nih, Jakarta kan macet banget ya. Hidup di Jakarta udah berapa lama? Mobilitas di Jakarta Mobilitas, ya, oke. ya hampir 20 tahun lah ya. 20 tahun. tahunan ya. Tapi dengan melewati jalan Jalan yang kurang lumayan lebihnya ya. berpolusi berapa lama udah? Kalau saya baru sepeda ini baru 2019, belum lama lah sebenarnya. Belum lama, Belum tapi lama. menjelang akan lama. Dan kalau arah pertanyaannya apa yang saya rasakan pas itu, saya beberapa hari Enggak, lalu. saya nggak nanya ke situ. Misalnya, saya mulai nangkep nih, arahnya saya ngerasain apa gitu, nggak Enggak, ya agak sih, cuman Bener, kan baru bener. 3 tahun kan kayak belum numpuk belum gitu sampai lah 3 tahun saya istilahnya. udah ngerasain ISPA, Pak. Saya pernah ISPA, jadi beberapa hari lalu saya pernah Infeksi saluran pernapasan pernapasan atas itu bisa Jadi kayak kayak batuk pilek Batuk tanpa demam, meler, terus batuk, gatal gitu. apakah dari polusi udara? Saya ke dokter dibilangnya ISPA. Dan ISPA itu relate dengan polusi sebenarnya kalau beberapa ahli bilang biasanya. Iya. Dan itu terbukti karena sebelumnya saya memang 3 hari berturut-turut, dan saya bersepeda di jam sibuk sore hari yang saya sadar betul saya berhadapan langsung dengan asap knalpot truk tuh. Berapa hari, wah ketemu dulu truk nih berapa hari ini. Dan Mungkin hari truknya keempatnya nungguin Mas Bondan. Mas Bondan, aku keluar langsung dia. ditandain nih. Tandain. Dan saya rasain langsung. Nah itu berarti tandanya bahwa saya termasuk kelompok sensitif. Artinya saya perlu perlindungan lebih. Dan saya kalau ketika tadi bersepeda ke sini mungkin saya tahu jam segini nggak terlalu banyak polusi dan nggak macet, saya nggak pakai masker. Kalau saya nanti pulang dari sini tahu jam sibuk dan pasti polusi, saya pakai masker untuk melindungi diri. Oke. Maskernya emang bisa protect. Nah, Itu banget. maskernya kebetulan saya pakai masker yang bisa respiro, jadi bisa ada napasnya. Jadi ada Mereknya kipasnya. apa? Ntar ya kasih tahu mereknya ini Ada penting kipasnya ini. lah. Jadi Ada kipasnya. Iya, jadi bisa menghirup oksigen. Jadi Wow. kita sepeda pun nggak terlalu terganggu sebenarnya. Ada AC Dan banyak juga? sekarang. AC. AC. Kayak kontrakan. AC. Harganya beda tuh, kontrakan pakai AC sama nggak Kontrakan pakai AC. Mas, nih kalau misalnya kayak gitu ya, kan 3 tahun ya, kurang lebih ya, 19 sampai 22 naik sepeda. Gimana orang yang menghirup udara Jakarta yang sekotor Betul, ini persis. terus menerus selama misalnya 10 tahun, 20 tahun, dampaknya apa? Dampak jangka panjangnya adalah bisa PPOK, PPOK. paru-paru obstruktif kronik ya, kanker paru, sakit jantung, kardiovaskuler, kemudian itu jangka panjang ya, stroke, karena PM2,5 ini akan menyumbat jalur aliran darah, bisa kalau dia sampai ke otak, berarti PM2,5 itu bisa menyumbat otak dan bisa jadi stroke. Oke. Jangka pendeknya, tadi ISPA bisa ISPA. iritasi mata,
Orang yang punya kulit sensitif itu bisa langsung kena. Karena waktu itu ingat saya viral 2019, itu netizen banyak yang komplain juga. Oh pantesan iritasi mata saya kambuh, kulit bidur saya kambuh kayak gitu. Asma saya kambuh kayak gitu. Itu kelompok sensitif ya, bisa kayak gitu. Jangka pendek, jangka panjang itu punya dampak yang berbeda. Bahkan mengutip dokter paru ya, dari dokter Agus dari PDPI, itu ada angka signifikan prevalensi penyakit paru di pasien di rumah sakit persahabatan. Kenapa saya bilang kaitannya sama polusi? Karena pasien tersebut tidak ngerokok, di keluarganya nggak ada yang ngerokok, dan dia tidak terpapar polusi rokok, dan tiba-tiba kena penyakit paru. Nah itu bisa langsung jadi dituding nggak ini udara Jakarta nih? persis, itu bisa relate kalau dokter paru bilang ini bisa jadi karena polusi, karena nggak ada sumber lain sebenarnya. Oke. Ini ada lagi yang mau kita lihat ini di layar nih Mas Bondan. Tadi kan udah ada yang apa tuh? Yang gambar apa tuh istilahnya yang tadi angin? Ya angin PM2,5 dari PLTU kan. Terus tadi juga udah yang gambar udara Jakarta dari lantai 46. Nah ini nih, ini ukuran yang dipakai di mana? Ini adalah bukan stasiun, adalah website milik Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah website official yang mengumumkan polusi udara kepada publik. Dan ini titik yang diklik tadi ya, ini stasiun Tangerang di Banten. Oh, di posisinya itu di stasiun pantaunya ya. Sejak jam 5 sore 5 kemarin sore? Sampai jam 14 ini, hampir 24 jam jadinya. Dan warna ini adalah warna tidak sehat. Warna hijau baik. Nah, Mbak Indi pun bingung warnanya kan? Ini keterangan legendanya. Baik, sedang, tidak sehat, sangat sehat, tidak sehat, berbahaya. Nah, ini warna apa kalau Mbak Indi terjemahkan? Hijau. Harusnya apa? Itu artinya tidak sehat. Hijau itu? Tidak sehat. Bukannya ini baik. Makanya dari warnanya aja nggak konsisten kan ya. Coba kita klik lagi Tangerang deh. Oke, ini sebagai kritik juga nih ke ISPU nih. Warnanya nggak konsisten. Warna legenda dengan warna yang di grafiknya kan. Oh, dikira ini baik. Nah, jam 12 sampai jam 9 dikira baik. Betul. Padahal harusnya ini dong warnanya. Itu beda lah, yang satu pasti, kuning, kan? yang satu. Nah, orang umum aja yang baru lihat yang Bendi ya. Saya kalau dari awal udah lihat ini nggak konsisten warnanya. Oh, karena dia dilihat dari angkanya. tingkat itunya. Betul, ya? angka ISPU itu nanti kita lihat di sini. Ketika di atas 100 kalau nggak salah itu harusnya tidak sehat ya. Di atas 100 tidak sehat. Oh gitu. 100 itu masih sedang. Ini yang biru justru masih sedang. Jadi levelnya dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya. Jadi warna ini tricky ya Mbak Andi. Iya, ini aja. Ini yang berlaku di Indonesia pakai Indonesia. ini. Jadi KLHK pasang alat ini untuk seluruh Indonesia. Oke. Mau lihat ini dong kategorinya, ya, baik levelnya. itu gimana, sedang itu gimana. Nah ini. Kalau baik, sedang, tidak sehat. 0 sampai 50 itu apa tadi? Baik. Ini level ISPU ya. Nama satuannya? ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara. Jadi ini kayak level ya. Level baiknya itu kategorinya 0 sampai 50 angkanya. Oke, itu yang hijau ada baik. peringatannya nih. Jadi 0 sampai 50. Ketika baik berarti tidak memberikan efek negatif ya manusia, hewan, tumbuhan. Apa yang harus dilakukan? Sangat baik melakukan kegiatan luar. Gitu. Sedang 51 sampai 100. Sedang 51 masih dapat diterima kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Tetapi ada catatannya. Catatan. Apa yang harus dilakukan? Kelompok sensitif, kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. Agak effort bacanya gitu ya, running text ya. Iya, cepet banget. Niat nggak sih nyajiinnya gitu. Nggak tahu. Ini orang nggak bisa baca secepat itu juga ya. Betul. Pertama website ini aja orang nggak banyak tahu. Katanya ada aplikasi, memang aplikasi ISPU juga. Tapi kurang lebihnya sama sebenarnya, tahu nggak sih? Mas, kebanyakan aplikasi di handphone itu berat loh. Betul. Kadang-kadang minta ditutup juga. Itu juga catatannya. Kita di 2017 pernah bikin aplikasi juga udara kita, dan kita akhirnya drop. Kita sadar betul karena banyak orang seperti yang Mbak Ini bilang tadi, udah kebanyakan aplikasi. Iya, akhirnya kita yang penting-penting doang. Betul, familiar. Jadi makanya kita ada ke website. Gitu. Mau lihat lagi. Tadi yang sedang itu ada catatan untuk kelompok sensitif. Sensitif itu adalah ibu hamil, manula, balita, anak-anak gitu ya. Kemudian kelompok dengan punya penyakit bawaan, ispa, asma segala macam, termasuk penyintas COVID tadi sebenarnya. Penyintas COVID, hati-hati penyintas COVID. Ya. Apakah Anda penyintas COVID? Hati-hati dengan udara ya. Ini udah diingatkan. Baik. Dan ini sering dibilang oleh. Lihatnya ke situ. Kameranya. Dibilang oleh KLHK bahwa nggak apa-apa kok, kita bukan levelnya tidak sehat, sedang. Tapi sedang sendiri, lihat ya, ini peringatan dari KLHK loh. Oke. Tidak sehat 100 sampai 200. Kalau itu bersifat merugikan manusia, hewan dan tumbuhan. Untuk sensitif boleh aktivitas di luar tapi ngambil rehat lebih sering. Asma harus mengikuti petunjuk. Ini lengkap ya, penderita jantung apalagi tuh panjang banget. Sangat tidak sehat 200 sampai 300.
dan berbahaya 301. Pernah nggak di Jakarta sampai level ini Kalau berbahaya? kebanyakan ketika pas kebakaran hutan di Riau, Oke. Kalimantan gitu levelnya berbahaya. Oke, karena ngomongin soal Jakarta ya, balik lagi ke kebijakan pemerintah Iya. Provinsi Jakarta. Jakarta. Pernah ada kayak 7 langkah nyata yang diambil. Nah ini nih, 7 Ini, cara ya. Anies tangani polusi udara Jakarta. Apa aja satu? Nih. Ya. Tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi, karena ini angkutan umum bisa Dikendalikan. bisa dikendalikan. Nomor 2, mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor. Ini agak sulit dikendalikan kalau yang ini, bener nggak? Betul. Bener. Oke. Betul. Memperketat ketentuan uji emisi. Nah ini juga kan tanda tanya juga. Ya. Oke. 4, mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta. Kita udah lihat kalau kenyamanan berjalan kaki di Jakarta itu kayak sekarang trotoar Iya, beberapa gede-gede titik di mana-mana. dibesarkan ya. Jalan Jalan raya kaki. diperkecil gitu. Tujuannya salah satunya supaya Memaksa. orang pindah gitu. Kemudian memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak. Nah, Cirebon industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum di Jakarta mulai tahun 2019. Ya. Ini ada harapan nih nomor 5 ya. Iya. Ada harapan. Ya enggak, Mas? Jadi kalau saya baca dari 1 sampai 7 Ya. ini sebenarnya ini kan basisnya adalah Ingub, Instruksi Gubernur nomor 66 kalau nggak salah, tahun 2019. Dan Ingub ini ditandatangani oleh Gubernur pada saat sidang putusan gugatan warga negara itu pertama kali. Jadi kita sidang hari ini, hari yang sama Gubernur mengeluarkan ini. Jadi bayang kalau nggak ada gugatan, jangan-jangan nggak ada ya. Iya. Gitu kan. Iya, gitu. bisa iya, bisa jadi enggak. ya kan. Bisa iya, Jadi bisa ini enggak. keluar gitu, betul pertama. Kedua, Ingub itu adalah menginstruksikan Ini tahun berapa? 2019. 2019. Oke. Menginstruksikan jajaran di bawahnya Anies, di bawahnya Gubernur kan. Artinya laporannya ke Anies bukan ke masyarakat. Sehingga kita tadi yang disebutkan dari 1 sampai 7 ini, kita nggak tahu exact detailnya, seberapa berhasil sih. Karena nggak ada laporan ke publik. Itu kalau misalnya gugatan 19 tahun 2019 yang untuk mana tadi yang berjalan kaki mana nih? Nah, itu 4, nomor 4. Nah, nomor Jalan 4. kaki. Itu kayaknya trotoar gede-gede udah dari tahun berapa deh? Sebelum itu, jauh sebelum itu. Iya, betul. Ya kan? betul. Kalau ngomong soal Jadi digabung semua. ini gugat, ini bikin gitu. Iya. Enggak that Iya. way gitu ya. Iya, Oke, iya. nah ini nomor 7, merintis peralihan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap bahan-bahan fosil dan menginstalasi solar panel rooftop. Harganya mahal itu. Solar Ya, ini kalau panel nggak salah, rooftop. uji cobanya Gubernur DKI Jakarta memasang solar panel di beberapa sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah negeri ya. untuk Oke, dipasang berarti solar panel. ini sebetulnya masyarakat biasa juga bisa ya. bisa banget. Kalau bisa murah. banget. Betul, dan Ini harusnya mahal. harusnya dibuat juga kerjasama dengan perbankan, misalnya Oke. peminjaman ada subsidi misalnya, mau pasang solar panel ke Di rumah bank-bank gitu, ya, atau bank misalnya terdekat. di rumah. Di rumah sendiri bisa harusnya. Iya kan, Dan mekanisme juga lumayan tuh. dibikin. Aku tuh suka kayak gini Mas, aduh sayang banget ya, Banget, energi matahari itu Ya. terbuang gitu aja gitu Harusnya loh. kan kalau itu murah pasti akan banyak yang pakai kan. Apalagi misalnya ada subsidi. Jakarta akan mensubsidi warga Jakarta dengan misalnya penghasilan berapa untuk pasang solar panel kayak gitu. Itu bisa banget sebenarnya. Harusnya kayak gitu. Iya, sama mobil listrik juga mahalnya. Mobil listrik minta mahal, ampun. betul. Mobil listrik itu satu. Mobil listrik kalau dipakai untuk individu, dia tidak akan menyelesaikan masalah macet. Macetnya, Iya, tapi polusinya fosilnya dapat. mungkin akan berkurang. Tapi tanya lagi, dia akan ngecas dari sumber listrik yang mana? Kalau listriknya dari PLT batubara, Situ juga sama aja. Berarti Berarti harus listrik yang listriknya pakai solar panel lagi misalnya, dibikin stasiun-stasiun. Dan Iya. di luar negeri udah mulai kok. Bahkan bis itu ngecasnya di haltenya itu wireless. Jadi setiap berhenti dia ngecas. Dan halte itu pakai solar panel misalnya. Bisa kayak gitu kan. Artinya semua teknologi sekarang memungkinkan. Nah sekarang gimana caranya supaya si solar panel itu murah dan terjangkau gitu? Aku mau kok kalau Ini supply misalnya and demand sih Mbak sebenarnya. gitu ya. Kalau Tapi banyak kalau masyarakat misalnya yang pengen dan itu pengen, lagi-lagi tapi kalau ngelihat mahal nggak mahal, jadi betul. gitu. Artinya harus Jadi ada ayam dan telur juga nih. Ada ini kalau solar panel ini kaitannya dengan kebijakan negara soal energi. Jadi saat ini yang disubsidi dalam tanda kutip diberikan kelonggaran berbisnis masih PLT batubara. Jadi break even point ini cepat kayak gitu. Mending Iya. kalau saya perusahaan bisnis batubara, pengusaha, mending saya buka PLT batubara dibanding membangkit listrik tenaga solar panel misalnya. Karena masih dijamin gitu di undang-undangnya negara akan memberi PLT batubara dengan harga sistemnya namanya take or pay.
dipakai nggak dipakai listrik itu akan dibayar. Misalnya tadi PLTU Suralaya menghasilkan 5.000 megawatt, dipakai nggak dipakai oleh masyarakat itu dibayar sama negara. Tapi kalau saya mau bikin PLTS bagi listrik tenaga surya, itu nggak kayak gitu kebijakannya. Artinya kan masih belum arahnya kepada si energi terbarukan tuh diberikan ruang yang lebih ya. Bahkan misalnya dijanjikan kepastian bisnisnya kayak gitu. Ketika udah ada pasti mereka juga akan menjamur lagi gitu. Kan Greenpeace juga ada ya program Jakarta Solar City. Udah sampai mana itu? Itu salah satunya yang tadi sebenarnya nempel dengan tadi yang pemasangan solar panel. Jadi kita pernah bikin kerjasama sosialisasi pasang solar panel di sekolah-sekolah waktu itu. Itu kerjasama sama Pemprov Dikti, Dinas Pendidikan Dikbud ya, Mendikbud ya. Apa sih bukan Dikbud kalau DKI Jakarta nih. Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Itu kita bikin itu dipasang di solar panel dan kita punya namanya tim anak-anak muda yang udah kita latih untuk bisa maintenance lah solar panel ini termasuk baterainya. Berarti ada berapa sekolah, ada berapa waktu bangunan? Itu berhenti karena pandemi. Jadi pandemi kita nggak bikin lagi. Jadi berhenti itu semuanya programnya Jakarta Solar City itu. Nah sebelum pandemi berarti berhasil terpasang berapa? Hampir mau 2 waktu itu, baru 1. Satu tuh bukan pasang ya, kita lebih ke maintenance-nya. Jadi mereka akan pasang solar panelnya dari DKI Jakarta, maintenance-nya dari tim Greenpeace kayak gitu. Dan itu pun seolah-olah kayak pas lagi kita presentasi ke sekolah, ini Greenpeace mau jualan solar panel, enggak gitu. Jadi itu programnya DKI doang. Tadi, ya program DKI akan mensubsidi berapa sekolah dan kita akan bantu maintenance anak-anak muda tadi yang udah dilatih mengontrol gitu loh. Gitu, nah ini kan menarik nih kalau dilanjutin. Sekarang kan pandemi udah ya masih pandemi sih, tapi udah mulai longgar, udah mulai mild gitu kan aturan-aturannya. Akan dilanjutkan lagi apa enggak? Kayaknya akan dilanjutkan udah mulai. Atau tergantung Diknas nih. Dia kan mau pasang di mana baru Greenpeace merawat. Dinas yang kemarin sempat bentok karena regulasi pandemi tadi ya, karena kan harus offline kayak gitu ya, nggak mungkin online ya. Dan jadi saling tarik ulur waktu itu kita. Dan kita masih mengikuti PPKM kan programnya kan agak sulit juga gitu. Mungkin atau sebuah program yang breakthrough gitu mungkin apa ya misalnya. Waktu itu sih kita coba ke institusi perbankan untuk bikin tadi kayak semacam diberi kemudahan ketika kita mau peminjaman bikin solar panel lah kayak gitu. Ada beberapa bank yang udah mulai tertarik untuk bikin itu, tinggal mungkin dieksekusi nanti ya, nggak tahu nanti ada lagi-lagi kan kalau soal gini mau kok aku butuh payung hukumnya ya. Betul. Jadi kepastian dari pemerintah, si institusi bank pasti akan mau dia. Mau. Kalau ada rumahan juga mau sih kalau terjangkau gitu. Kalau ya kalau mahal iya pusing juga bayarnya gitu. Dan sebenarnya solar panel ini sekarang makin murah kalau dilihat ini ya trennya ya. Trennya itu sekarang harga baterai udah mulai tanda kutip turun. Solar panel ini yang paling ditakutkan adalah soal baterainya yang mahal. Dan yang lagi kemarin berbahas adalah soal kebijakan si PLN ketika kita pasang solar panel ada namanya sistem on grid. Nah itu banyak yang mengeluh yang pasang solar panel karena kenapa? Ketika on grid harusnya kan menuruni beban dia menggunakan listrik ya. Ini harga listrik yang dari solar panel kita itu harganya murah banget. Harusnya kan misalnya berapa, aku lupa harga detailnya berapa ya, itu harganya semakin murah. Jadi kayak saudara kayak yang pasang solar panel on grid itu merasa rugi dong pasang solar panel karena harganya nggak dinaik-naikin gitu. Harusnya kan nanti mulai break-even point artinya gue nggak butuh PLN lagi, mending pakai listrik aja dari solar panel kayak gitu. Nah sekarang malah nggak, harganya malah jadi makin murah. Jadi ini menyuarakan juga para teman-teman yang udah pakai solar panel nih. Jadi kebijakan lagi sih balik lagi. Niatnya sih untuk transisi pakai energi besi. Ini lagi-lagi bukannya DKI Jakarta tapi nasional pun punya kebijakan yang ini kan penting. Ngomongin gitu. Tadi kita di awal nih ngomongin tergantung wilayah di situ aktivitas manusianya. Salah satunya tadi kan kendaraan, itu aktivitas manusia, bakar sampah. Kalau PLTU juga itu aktivitas manusia juga gitu. Tapi kemudian yang ditunjuk adalah besarnya adalah Jakarta terburuk lagi, gitu. Sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab semua dalam artian aku pakai narasinya pemerintah ya, selalu bilang ini adalah tanggung jawab bersama termasuk masyarakat. Iya, masyarakat mungkin salah satunya bisa punya pilihan kayak saya tadi pakai sepeda dan segala macam. Sekarang transportasi publik udah mulai bagus, Transjakarta, MRT gitu ya. Kemudian ke komuter lain udah mulai bagus. Artinya masyarakat sudah mulai banyak pindah gitu. Ketika masyarakat sudah mulai banyak berpindah dan sadar nggak bakar sampah misalnya segala macam, tinggal sih pemerintahnya yang punya kewenangan nih. Karena sejatinya yang bisa ngontrol tadi PLTU terus bakar sampah itu dibikin kebijakannya ya pemerintah, kendaraan. Melalui apa kebijakan? Masyarakat kan pasti akan ngikutin sebenarnya.
entah itu dipaksakan atau nggak dipaksakan, ketika ada kebijakan yang serius dalam tanda kutip ya, itu akan masyarakat menjalankan. Dan lagi-lagi kebijakan ini jangan bertolak belakang. Jakarta bikin apa, nasional bikin apa. Jakarta bikin uji emisi ganjil genap, nasional bikin kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor yang bikin nambah jalan di makin banyak motor mobil. Susah kayak sih gitu. di situ ada cuan. Nah itu, jadi ini makanya di gugatan itu kita tanggung renteng tuh, gugatnya dari mulai Jakarta sampai presiden. Jadi semua punya peranan gitu. Iya. Ini kan serba salah juga ya. Kan masyarakat nudingnya ke Pemerintah. dahinya pemerintah gitu kan. Pemerintah. Wih, gubernur Iya. begini. Betul, Dari sini juga ini tanggung jawab bersama Iya. gitu. Itu kayak lempar-lemparan gitu. Tapi ya udahlah, karena kita hidup di Jakarta cuman bisa berharap gitu kan. Sama dorong juga kan, ayo kebijakan yang lebih bisa memperkuat ini gitu ya. Yang paling jitu Mas, satu kebijakan aja dari Mas Bondan. Apa? Satu kebijakan implementasikan hasil putusan gugatan itu. Itu yang mana? Itu yang Semuanya gugatannya itu. Jadi di gugatan itu udah detail. Jadi memerintahkan semua dari mulai presiden sampai DKI Jakarta. Presiden tadi diperintahkan untuk memperketat baku mutu. yang memerintahkan siapa? Si hakim itu. Nah, Iya, terus udah kemudian memerintahkan. hakim. Nah, Gemes memastikan itu dijalankan itu pertanyaannya gimana Iya. ya. Nah itu balik lagi ke masyarakat karena itu sejatinya gugatan masyarakat. Jadi masyarakat harus balik lagi. Tagih janji. muter-muter nggak Ya sih, sih Mas? bener sih. Jadi muter-muter sih. Masyarakat gugat. ke hakim Hakim menangkan. ngasih ini sudah Diperintahkan. memenangkan, perintahkan begini ini nggak ngejalanin, terus ya supaya jalan gimana? Nah kalau bicara soal riset sebenarnya kalau bicara katakanlah pemerintah nggak punya banyak data ya. Justru kalau saya bisa kutip pemerintah sudah banyak banget datanya. Tahun lalu tuh disebutkan Kayaknya datanya terlalu banyak bahkan. banget. Jadi Untuk bicara puyeng. ekonomi aja nih, kalau Iya. bicara urgensi ya, Uh-uh. ada sekitar 60 triliun kemungkinan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk berobat akibat polusi udara. Bahkan KLHK mengeluarkan akibat polusi udara dari asap knalpot kendaraan itu 38,5 triliun. Itu yang dituding Jakarta lagi ya. Iya, karena lagi-lagi data risetnya di situ yang banyak. Baiklah. Oke Mas Bondan, terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada yang dengar ya. Harus Para banyak didengar. pengambil kebijakan Ya. maksudnya, dan kemudian langsung tersadarkan, oke, kita lakukan ini gitu. Oke Mas Bondan, terima kasih ya Terima sudah kasih hadir banyak. di Voice Podcast.